Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVmu yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tasnim Metode Azka. Mudah-mudahan dengan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan kembali belajar kita pada episode kali ini. Di episode yang lalu kita sudah membahas tentang semua huruf yang ada di lisan, ya. Baik dia ada di ujung, ya, lalu di tengah, sisi atau pinggir, dan terakhir di pangkal. Ya, sudah selesai semuanya, alhamdulillah. Maka berarti kita sudah menuntaskan 4, ya. Sudah menuntaskan 4 makhraj dan sifat. Apa saja yang pertama? Dia adalah syafatain, kedua bibir. Lalu yang kedua, dia udah jauf, ya, atau rongga mulut. Yang ketiga, dia adalah khoisyum, rongga hidung. Yang terakhir kemarin kita bahas sudah adalah lisan atau lidah, ya. Nah, untuk syafatain kita sudah bahas semua huruf tentang ba ma wa fa, sudah kita bahas semuanya. Di jauf, ya, hurufnya huruf mad, ada alif sebelumnya harus fathah, ada ya sukun sebelumnya kasrah, ada waw sukun sebelumnya dhammah. Khoisyum, nun dan mim bertasydid, ya, sehingga dibaca dengung dan dengungnya keluar dari khoisyum, dari rongga hidung. Terakhir lisan. Lisan kita bagi menjadi 4. Yang pertama di ujung lisan, ujung lidah. Ujung lidah hurufnya ada berapa? Ada banyak, kita akan sebutkan. Za, sa, sa, tha, dha, dha, ta, da, ta, la, na, ra. Ada 12. Selesai kita di ujung lidah, kita mundur ke tengah lidah. Ada 3 huruf, ada jim, ada ja, ada shin, sha, ya. Ya, ja, sha, ya. Lalu setelah selesai di tengah, kita bergeser ke pinggir lidah dengan gigi geram atas. Ada 1 huruf, yaitu huruf do. Setelah selesai di pinggir, kita akhirnya berada di akhir pangkal lidah, ya. Ada 2 huruf kaf dan qaf. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas huruf yang terakhir di kelompok yang kelima, yaitu al-halq atau tenggorokan. Insyaallah pemirsa, kita akan bahas, ya, kelompok al-halq ini, huruf-huruf yang ada di tenggorokan ini, baik dari sifatnya yang lengkap ataupun makhrajnya yang tepat. Baik pemirsa sekalian, untuk tenggorokan, untuk memudahkan, kita akan bagi menjadi 3 sesuai dengan, ya, letaknya. Al-halqu, tenggorokan. Ya, ada 3. Yang pertama dia atas, tenggorokan atas, ya, biar memudahkan kita. Yang kedua tengah. Yang terakhir bawah. Atas, tengah, bawah. Nah, untuk tenggorokan atas pemirsa, ini hurufnya ada 2. Ada huruf kha dan gha. Ada kha dan huruf gha, ya. Insyaallah pemirsa sudah familiar, ya. Bagi sudah belajar buku dari buku 1. Pasti insyaallah masih ingat gitu, ya. Lalu tenggorokan tengah ada ha dan a. Ha dan a. Dan bawah dia ada a hamzah, ya, dan ha. Hamzah dan ha. Maka pemirsa, kita akan mulai bahas dari tenggorokan atas, ya. Dari tenggorokan atas ada 2 huruf kha dan huruf gha. Baik, yang pertama kita akan bahas huruf kha terlebih dahulu. Huruf kha. Ya. Baik, supaya kita menguatkan, ya, makhrajnya di mana, lalu juga meyakinkan kita sifat-sifatnya, karakteristik huruf ini, maka kita akan drill dulu. Setelah drill baru kita akan keluarkan, ya, makhraj dan
sifatnya. Baik, huruf kho ya, kita akan drill. Kho, khi, khu, bau. Kho, khi, khu, bau. Kho, khi, khu, bau. Kho, khi, khu, bau. Saya ulangi. Kho, khi, khu, bau. Kho, khi, khu, bau. Kho, khi, khu, bau. Kho, khi, khu, bau. Khu, khon, khoni, khawna minal mukhni makhi, khon, khoni, kho. Khu, khon, khoni, khawna minal mukhni makhi, khon, khoni, kho. Khu, khon, khoni, khawna minal mukhni makhi, khon, khoni, kho. Khu, khon, khoni, khawna minal mukhni makhi, khon, khoni, kho. Ya, tolong bisa ya. Dan semua untuk huruf halq ini, huruf tenggorokan ini tidak boleh kita baca dengung ketika latihan huruf ya. Kenapa hukumnya ketika dia bertemu nun atau tanwin, maka dibacanya idhar. Maka kalau kita sebutkan idhar halqi gitu ya. Apa maksudnya idhar halqi? Ya, huruf idhar yang ada di halqi semuanya ya. Artinya tenggorokan kho, go, ha, a, ha semuanya ada di tenggorokan. Makanya idhar halqi. Baik, kita sudah drill tadi. Kalau kita akan coba korek-korek ya. Walaupun udah ada spoiler tadi depan di mana makhrajnya. Nah, kira-kira di mana makhrajnya pemirsa? Kho, khi, khu, bau ya. Betul, tenggorokan atas. Tenggorokan atas makhrajnya. Ya. Maka dia nggak boleh bergeser ke bawah. Dia harus tenggorokan atas. Nggak boleh ke tengah, nggak boleh ke bawah. Tetap pada makhrajnya. Makanya kita rasakan kho, kho ya. Kho. Kita rasakan di tenggorokan atas pemirsa. Lalu setelah tenggorokan atas itu kan makhraj nih. Nah, dalam sebuah huruf tidak hanya makhraj yang kita tekankan, juga harus dilengkapi dengan sifat ya, karakteristiknya. Karena setiap huruf itu setidak-tidaknya dia punya 5 minimal karakteristik atau sifat huruf. Ya, 5 yang mutadodah, yang berlawanan atau yang punya kebalikannya. Berarti kalau nggak hamas jahar, kalau enggak syiddah, rokho atau tengah-tengah ada tawassut ya. Atau dia kalau enggak isti'ara istifal. Atau dia invita itbaq. Terakhir idlaq dan ismat. Maka sebelum itu, lalu Ustadz apa sifat-sifat huruf kho? Kita akan break dulu. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan kembali belajar kita pada hari ini ya. Tadi kita sudah bahas makhrajnya, sekarang kita akan bahas sifatnya ya, karakteristiknya. Yang pertama, aspeknya aspek udara ya, yang berhembus atau napas yang berhembus. Kita drill sekarang. Kho, khi, khu, bau. Kita bisa letakkan tangan kita di depan mulut. Kho, khi, khu, bau. Nah, kalau kita analisa, kita teliti, maka dia ada udaranya ya, ada napas berhembus. Berarti buat sifat adalah satu hamas ya. Berarti napasnya berhembus. Ya, hamas, napasnya berhembus. Kho, kho, kita bisa rasakan tuh. Kho ya, napasnya berhembus. Itu yang aspeknya aspek udara. Aspek kedua, aspek suara, kita cek. Kho, khi, khu, bau, bau, bau. Kita rasakan tuh. Maka kho ini adalah suaranya mengalir sempurna, betul ya. Kho, khi, khu, bau. Nah, suaranya mengalir sempurna. Maka dia adalah rokhoah. Ya. Maka dia adalah rokhoah. Ya. Oke. Dia rokhoah. Suaranya harus mengalir. Maka kalau melafalkan kho, jangan sampai syiddah. Kho, khi, khu, bau. Jangan. Ya, jadi nggak enak dia. Dan pasti bunyinya tidak sempurna. Kho, khi, khu, bau. Nah, jadi kayak nggak enak. Ya harusnya bau. Bau. Ya, selain dia hamas juga dia rokhoah. Bagus, misalnya. Lanjut. Yang ketiga, aspek terangkatnya pangkal lidah. Kita cek.
khi, khu, bauh. Kho, khi, khu, bauh. Ya, coba kita rasakan. Ya, dan ternyata kho ini adalah terangkat pangkal lidahnya. Ya, maka namanya isti'la. Ya, isti'la. Ya, isti'la. Berarti dia terangkat pangkal lidahnya. Jangan sampai angkat semua, jangan. Hanya pangkal lidah saja ya. Apa itu pangkal lidah? Ya, itu berarti lidah bagian belakang ya. Kho. Atau biar memudahkan, kalau huruf isti'la ini seperti seakan-akan ya mulut kita penuh dengan makanan. Jadi penuh. Kho, ya, membantu untuk mengangkat pangkal lidah. Itu aspek apa? Aspek yang ketiga, terangkatnya pangkal lidah. Selanjutnya yang keempat, aspek terbuka atau bertemu lidah dengan langit-langit. Ya, saya ulangi, yang keempat, aspek apa? Bertemunya lidah dengan langit-langit. Kalau dia ketemu maka itbaq, bertemu dia sebagian besar lidah dengan langit-langit. Kalau dia nggak bertemu berarti infitah, terbuka. Lidah dan langit-langit terbuka. Kita cek sekarang. Kho, khi, khu, bauh. Kho, khi, khu, bauh. Nah, maka dia infitah. Ya, dia berarti terbuka, nggak boleh bertemu. Ya, infitah. Artinya terbuka dia. Sebagian besar lidah dengan langit-langit. Kho, khi, hu, bauh. Bauh, ya, seperti itu. Dan terakhir pemirsa untuk huruf kho, ya, setelah infitah kita akan lihat huruf kho ini pelafalannya mudah atau agak hati-hati. Ya. Ketika huruf ini dilafalkan, ya, huruf ini dilafazkan, apakah keluarnya itu ketika dilafalkan dia mudah atau hati-hati? Maka cara mengkompernya, membandingkannya, kita juga melafalkan huruf yang mudah. Ada 6 huruf yang mudah ya. Fa, ro, ma, na, lam, ba. Firro min lubbin. Fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Fa, ro, la, ba, ma, na. Mudah sekali kita melafalkannya. Ya. Lalu kita bandingkan dengan yang selain itu ya. Berarti kho ini bisa kita katakan dia adalah ismat. Ya, ismat. Ya, ismat dia. Berarti keluarnya hati pemirsa. Kita cek sekarang ya. Kho, khi, hu, bauh. Dibandingkan ma, mi, mu, bam. Ma, kho, fa, kho, la, kho. Ya kan? Lebih hati-hati, lebih sulit dia. Ya, lebih berat. Ya, maka untuk kho ini masuk huruf ismat pemirsa. Alhamdulillah. Berarti untuk kho, makhraj tenggorokan atas, sifatnya dia ada hamas, rokhawah, isti'la, infitah, dan terakhir adalah ismat. Pemirsa, alhamdulillah. Ya, itu ya untuk yang huruf pertama di tenggorokan atas. Selanjutnya, kita akan lanjutkan huruf selanjutnya di tenggorokan atas. Dia satu rumah sama kho. Dia tidak bergeser, satu tempat ya. Maka kalau udah bisa kho, pasti bisa huruf yang ini. Huruf apa dia? Huruf gho ya. Huruf gho, ghain atau gho. Huruf ghain atau huruf gho pemirsa. Kalau kho tadi bisa, maka gho harusnya juga bisa. Karena makhrajnya sama. Makanya pemirsa, penting bagi kita untuk belajar huruf itu, selain kita menganalisa huruf-huruf, juga mencari persamaan. Baik sama makhrajnya ataupun sama sifatnya. Biar kita bisa melafalkannya dengan mudah karena ada pembandingnya, ada yang sama dari makhraj tersebut. Pemirsa ya. Baik, kita huruf gha sekarang. Tadi saya udah kasih spoiler ya. Gha sama dengan kho, maka makhrajnya adalah di tenggorokan atas. Tenggorokan atas. Sama kayak kho ya. Baik, kita akan drill sekarang.
Kita buktiin. Benar gak nih huruf ghain atau huruf gha ini berada di tenggorokan atas. Kita cek ya. Ghagiru bau. Ghagiru bau. Ghagiru bau. Ghagiru bau. Kita ulangi. Ghagiru bau. Ghagiru bau. Ghagiru bau. Ghagiru bau. Ghuran ghani ghawna minal mawni maghiran ghani gha. 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 Oh ya, kita udah drill hurufnya secara lengkap. Maka pertanyaannya benar gak Ustaz dari tenggorokan atas ya? Lalu sifatnya apa aja? Kita akan bahas selengkapnya setelah jeda pariwara yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Kita akan kembali. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan kembali belajar kita pada hari ini. Ya, tadi sudah sampai huruf gha ya. Gha sudah selesai, karena huruf gha. Huruf gha tenggorokan tadi di tenggorokan atas. Kita buktikan lagi ya. Ghagiru bau. Bau ya, kita bisa rasakan betul ya dari tenggorokan atas. Maka jangan sampai turun ke tengah apalagi ke bawah, jangan. Nanti repot ya, kalau tidak sesuai dengan tempat aslinya makhrajnya. Sudah nih, tenggorokan atas, alhamdulillah ya. Maka kita lanjutkan sifatnya, karakteristiknya. Ya, unsur huruf ada dua, ada makhraj dan ada sifat. Ya, baik. Kita lanjutkan. Untuk sifatnya ada berapa Ustadz? Kita cek atu-atu ya. Baik, yang pertama, aspek udara atau napas yang berhembus. Kita cek. Ghagiru bau. Ghagiru bau. Kita lihat lagi. Ghagiru bau. Ya, kita bisa rasakan, maka di sini dia jahar ya. Karena udaranya tertahan, napasnya tertahan. Bau. Gha ya. Jahar dia di sini. Ya, jahar. Berarti napasnya tertahan pemirsa. Itu yang pertama. Yang kedua aspek suara, kita cek sekarang. Suaranya kalau ini dilafalkan, terputus dia suaranya atau mengalir sempurna. Atau jangan-jangan mengalirnya nggak sempurna, ya terputusnya juga tidak sempurna, tengah-tengah. Kita cek. Ghagiru bau, 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 ya. Maka kalau begitu bisa dipastikan suaranya mengalir. Bau, bau ya. Maka dia apa? Rokhawah. Bau, bau, bau ya, mengalir dia rokhawah. Baik, selanjutnya. Setelah aspek suaranya dia rokhawah, berarti suaranya dia mengalir sempurna. Maka yang ketiga, terangkatnya pangkal lidah. Aspeknya seperti itu ya. Kita cek. Ghagiru bau, bau ya. Maka bisa kita lihat bau, maka dia terangkat. Maka dia isti'la. Ya, isti'la. Ya, terangkat ya. Isti'la. Ya, terangkat. Maka pas membacanya seperti mulut kita penuh dengan makanan. Ghagiru bau, bau ya, seperti itu. Baik, yang keempat. Kita cek aspeknya bertemunya sebagian besar lidah dengan langit-langit. Bertemunya sebagian besar lidah dengan langit-langit. Kita cek. Ghagiru bau, bau ya. Maka bisa dipastikan dia infitah, terbuka dia. Karena dia tidak bertemu. Ya, nggak bertemu antara lidah dengan langit ya. Maka dia nggak ketemu. Bau, bau, ghi ya. Begitu pemirsa. Jadi kita bisa langsung buktikan. Kita udah punya pemahaman ilmunya. Nah, kalau ada huruf-hurufnya tinggal kita buktikan
kita jelaskan masuk kemana di antara sifat-sifat yang ada. Ya, infitah. Itu dia, berarti terbuka. Bau, gha, ghi, ru, bau, ya, terbuka dia. Terakhir untuk huruf gha, ya. Untuk pelafalannya, terucapnya mudah atau susah, ringan atau agak hati-hati, ya, kita cek. Gha, ya, kayaknya agak sulit kita bandingkan dengan yang mudah. Fa, gha, la, gha, ra, gha, ya, gha lebih sulit, maka dia keluarnya hati-hati, maka namanya ismat pemirsa. Ya, ismat. Maka huruf gha makhraj dia tenggorokan atas, sifatnya dia ada jahar, ada rokhawah, ada isti'la, ada infitah, dan terakhir dia ada ismat. Misal alhamdulillah. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah ini harus hati-hati nih ya. Karena Al-Fatihah ini adalah rukun salat. Rasulullah bersabda la salata liman la fatihata lahu. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Membaca di sini dalam arti tidak membaca, betul-betul tidak membaca atau bacaannya kurang sempurna, hati-hati. Ya. Maka kalau kita lihat di ayat terakhir, ya, itu kan ada huruf gha itu kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi. Hati-hati betul pemirsa. Kalau jadi imam nih, harus hati-hati karena kekhusyuan jamaah salat tergantung dari imam. Dan salah satunya adalah kefasihan dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan dengan tartil. Alhamdulillah. Baik pemirsa sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di akhir episode. Maka apa yang sudah kita pelajari dua huruf ini, huruf kha dan huruf gha, bisa diamalkan dan dipraktekkan. Lalu nanti kita bisa mengajarkan kepada yang lain. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baiknya kata Rasulullah di antara kalian yaitu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka insyaallah mudah-mudahan kita menjadi golongan orang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri membaca doa kafaaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.